Halo teman-teman semua, kalian sudah tahu mengenai kehidupan sehari-hari yang menggunakan komputer, televisi, lampu LED, senter, kulkas, dan masih banyak lagi. Barang tersebut ternyata termasuk bagian contoh rangkaian arus searah loh, dan masih banyak lagi. Agar mengetahui lebih lanjut, simak video berikut sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Indra Abdamanta Hakil. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang materi rangkaian arus searah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Keterangannya adalah I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, Q sama dengan muatan listrik atau C, T sama dengan waktu atau S. Energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikannya. Contohnya kipas angin, bisa menyala karena ada energi listrik. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut. Keterangan. W sama dengan energi listrik atau J, T sama dengan waktu atau S, R sama dengan hambatan listrik atau ohm, V sama dengan tegangan listrik atau V, I sama dengan kuat arus listrik atau A. Daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik tiap detik. Besarnya daya listrik yang terdapat di setiap perangkat elektronik berbeda-beda. Secara matematis, daya listrik dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P sama dengan daya listrik atau W sama dengan energi listrik atau O, T sama dengan waktu atau S. Hukum Ohm. Georges Simon Ohm berhasil merumuskan besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan kuat arus listrik atau A, V sama dengan tegangan listrik atau V, R sama dengan hambatan listrik atau Ohm. Dasar teori. Arus listrik searah atau biasa disebut DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Berikut adalah penjelasan mengenai materi rangkaian arus searah. Untuk memahami materi ini, mari kita mengerjakan latihan soal dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Soal yang pertama adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah A. Amperemeter, B. Termometer, C. Meteran, D. Stetoskop, E. Voltmeter. Jawabannya adalah amperemeter adalah alat untuk mengukur arus listrik. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal yang kedua adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik adalah A. Amperemeter, B. Termometer, C. Meteran, D. Stetoskop, E. Voltmeter. Jawaban untuk nomor 2 adalah voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Jadi pilihan yang benar adalah E. Berikutnya adalah nomor 3. Perhatikan nomor-nomor berikut. Yang pertama pengatur kuat arus, yang kedua pengatur tegangan, yang ketiga pembagi potensian listrik, yang keempat pengatur suhu. Nomor-nomor tersebut manakah yang termasuk fungsi dari resistor? Yang A adalah 1 saja, yang B 1 dan 2, yang C 1 dan 3, D 1, 2 dan 3, E 1, 2, 3 dan 4. Penjelasan nomor 3. Fungsi dari resistor antara lain yang pertama pengatur kuat arus, yang kedua pengatur tegangan, yang ketiga pembagi potensian listrik. Jadi pilihan yang benar adalah D. Berikutnya adalah nomor 4. Nama benda elektronik yang bertugas sebagai hambatan adalah A. Konvektor, B. Isolator, C. Resistor, D. Akumulator, E. Kalkulator. Jawaban untuk nomor 4 adalah benda elektronik yang bertugas sebagai hambatan adalah resistor. Jadi pilihan yang benar adalah C.
Berikutnya adalah nomor 5. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan untuk DC maupun AC adalah A. Osiloskop, B. Termometer, C. Voltmeter, D. Multimeter, E. Amperemeter. Jawaban untuk nomor 5. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan untuk DC maupun AC, sedangkan voltmeter hanya digunakan untuk mengukur besar tegangan saja. Amperemeter hanya digunakan untuk mengukur besar kuat arus saja. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan osiloskop digunakan untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Berikutnya adalah nomor 6. Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah yang pertama, panjang kawat, yang kedua suhu kawat, yang ketiga luas penampang kawat, yang keempat bahan kawat. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban untuk nomor 6. R sama dengan P kali I atau A, keterangan R sama dengan hambatan listrik kawat atau J, P sama dengan hambatan jenis kawat atau ohm M. I sama dengan panjang kawat atau M, A sama dengan luas penampang kawat, sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi hambatan kawat sebagai pengantar adalah jenis kawat, panjang kawat, serta luas penampung kawat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal berikut adalah nomor 7. Jika pengantar R dan kapasitor C dipasang paralel, kemudian ujung-ujungnya kita hubungkan dengan kutub positif dan negatif sebuah baterai, maka dalam keadaan stasioner 1. R menjadi panas, 2. C menjadi panas, 3. Arus di R tetap, 4. Muatan di C berubah terhadap waktu. Yang pertama adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 2 dan 4 saja, E. 4 saja. Jawaban untuk nomor 7 adalah kapasitor C tidak dapat mengalirkan arus listrik arus searah dan hanya mengalir pada R atau resistor, sehingga R akan mengalami panas dan harga R akan tetap. Jadi pilihan yang benar adalah B. Berikutnya adalah nomor 8. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu A. Tertutup dan terbuka, B. Listrik ganda dan majemuk, C. Rangkaian paralel dan seri, D. Rangkaian listrik primer dan sekunder, E. Satu arah dan bercabang. Jawaban untuk nomor 8. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Jadi pilihan yang benar adalah A. Berikutnya adalah nomor 9. Perhatikan gambar rangkaian 5 buah lampu identik di bawah. Jika dipasang lampu ke-6 antara L1 dan L4, maka A. Lampu L1 dan L4 lebih terang dari semula, B. Lampu L2, L3, dan L5 lebih terang dari semula, C. Lampu L4 dan L5 lebih redup dari semula, D. Lampu L1 dan L4 lebih redup dari semula, E. Lampu L1 dan L5 sama terang. Jawaban untuk nomor 9. Arus total adalah L1 akan melalui lampu 4 dan lampu 1 kemudian terbagi 3 menjadi L2, L3, dan L5. Arus akan bersatu kembali terbesar. Jadi hambatan yang mendapatkan arus paling besar adalah L4 dan L1. Lampu semakin terang jika daya semakin besar. Lampu semakin redup jika daya semakin kecil. Daya pada lampu dirumuskan dengan P sama dengan I2R. Artinya lampu yang memiliki arus paling besar memiliki daya yang paling besar. Maka jika lampu L6 ditambahkan di antara L1 dan L4, maka nilai hambatan total akan semakin besar dan arus total akan semakin kecil. Karena arus total pada rangkaian seri sama dengan arus yang melalui komponen seri, maka arus total akan sama dengan arus yang mengalir melalui L1, L6, dan L4. Sehingga ketika lampu ini akan menjadi yang paling terang dari lampu yang lainnya, meskipun lebih redup dari sebelum lampu 6 ditambahkan. Jadi pilihan yang benar adalah D. Berikut adalah pertanyaan nomor 10. Pernyataan yang benar proses pengosongan aki yang elektrolitnya asam sulfat adalah A. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3O4. B. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3. C. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbSO4. D. Kedua elektroda berubah Pb sebagai anoda, PbO2 sebagai katoda. E. Kedua elektroda berubah Pb sebagai katoda.
PbO2 sebagai anoda. Jawaban nomor 10 adalah proses pengosongan aki atau saat aki digunakan di dalam proses ini terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anode, kata D dan larutan elektrolitnya. Pada anode yang semula timbal dioksidanya atau PbO2 menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni atau Pb menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Pada larutan elektrolitnya, asam sulfat atau H2SO4 akan menjadi encer karena terbentuknya air. Jadi pilihan yang benar adalah C. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa subscribe ya. Berikut adalah pertanyaan nomor 11. Sebuah amperemeter mempunyai hambatan 1,29 ohm dan batas ukur maksimum 500 mA. Agar amperemeter dapat digunakan untuk mengukur arus 2A, pada amperemeter perlu dipasang resistor. A. 4,3 ohm secara seri dengan hambatan. B. 0,43 ohm secara seri dengan hambatan. C. 0,043 ohm secara seri dengan hambatan. D. 0,43 ohm secara paralel dengan hambatan. E. 0,043 ohm secara paralel dengan hambatan. Berikut adalah jawaban nomor 11. I1 dikali tambah I2 sama dengan I. I0,5 ditambah I2 sama dengan 2. I2 sama dengan 1,5. I1 sama dengan V2. I1 kali R1 sama dengan 12 kali R2. 0,5 kali 1,29 sama dengan 1,5 kali R2. 0,645 sama dengan 1,5 kali R2. R2 sama dengan 0,43 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah D. Berikut adalah nomor 12. Sebuah alat pencacah digunakan untuk mengetahui peluruhan elektron jumlah elektron yang mengalir sebesar 3,5 kali 10 pangkat 20. Jika alat tersebut dapat mengalirkan arus sebesar 5A. Muatan yang terdapat dalam alat pencacah sebesar A. 11C, B. 22C, C. 28C, D. 32C, E. 56C. Penyelesaian dari nomor 12. Q sama dengan N kali E, Q sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 20 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Q sama dengan 56 kolom. Jadi pilihan yang benar adalah E. Berikutnya adalah nomor 13. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur hambatannya menjadi 126 ohm. Jika koefisien suatu hambatan jenis 3,29 dikali 10 pangkat min 3 titik lebur aluminium adalah A. 568,5, B. 56,85, C. 5685, D. 58,65, E. 566,8. Berikut adalah jawaban nomor 13. RT sama dengan hambatan akhir sama dengan 126 ohm. RO sama dengan hambatan awal sama dengan 40 ohm. A sama dengan koefisien. Hambatan jenis sama dengan 3,92 dikali 10 pangkat min 3 per C. Delta T sama dengan titik lebur aluminium sampai suhu hambatan platina. Berikut penjelasan dan rumusnya. RT sama dengan RO atau 1 ditambah A dikali delta T. 126 sama dengan 40 atau 1 ditambah 3,92 dikali 10 pangkat min 3. TA dikurang 20. 3,15 sama dengan 1 ditambah 3,92 dikali 10 pangkat min 3. TA dikurang 20. 2,15 sama dengan 3,92 dikali 10 pangkat min 3. TA dikurang 20. TA dikurang 20 sama dengan 2,15 atau 3,92 dikali 10 pangkat min 3. TA dikurang 20 sama dengan 548,5 derajat Celcius. TA sama dengan 548,5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. TA sama dengan 568,5 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah A. Berikut adalah nomor 14. Sebuah galvanometer dengan resistansi 15 ohm digunakan untuk mengukur tegangan suatu rangkaian. Tegangan maksimum yang dapat digunakan galvanometer adalah 50 V. Jika galvanometer ingin digunakan untuk mengukur tegangan 85 V, perlu dipasang hambatan muka sebesar A. 6 ohm secara seri dengan hambatan, B. Ohm secara seri dengan hambatan, C. 6 ohm secara paralel dengan hambatan, D. 10,5 ohm secara seri dengan hambatan, E. 10,5 ohm secara paralel dengan hambatan. Jawaban nomor 14.
Ketika galvanometer digunakan untuk mengukur tegangan baru sebesar 85 V, maka pengukuran galvanometer akan meningkat sebanyak N sama dengan tegangan baru atau tegangan maksimum. Sama dengan 85 V dibagi 50 V sama dengan 1,7 kali. Jadi, pada galvanometer perlu ditambahkan hambatan muka. Rm sama dengan N-1 kali RD. Sama dengan 1,7 dikurang 1 dikali 15 sama dengan 0,7 dikali 15 sama dengan 10,5 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah D. Berikutnya adalah nomor 15. Kawat tungsten sepanjang 219,8 cm memiliki hambatan 800 ohm. Resistivitas tungsten 5,6 kali 10 pangkat min 8 ohm M. Diameter kawat tungsten adalah A. 1,2 dikali 10 pangkat min 2 mm. B. 1,4 dikali 10 pangkat min 2 mm. C. 1,7 dikali 10 pangkat min 2 mm. D. 2,1 dikali 10 pangkat 2 mm. E. 2,5 dikali 10 pangkat min 2 mm. Berikut adalah jawaban nomor 15. Luas penampang kawat didapat dari persamaan R sama dengan P kali L bagi A. A sama dengan P kali L dibagi R. A sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat min 8 dikali 219,8 dibagi 800. A sama dengan 1,5386 dikali 10 pangkat min 8 M2. Dari luas penampang dapat ditentukan jari-jarinya. Berikut rumusnya. Pi dikali R2 sama dengan 1,5386 dikali 10 pangkat min 8. R2 sama dengan 0,49 dikali 10 pangkat min 8. R sama dengan 0,7 dikali 10 pangkat min 4 M. Sehingga diameter kawatnya yaitu D sama dengan 2 kali R. D sama dengan 2 kali 0,7 dikali 10 pangkat min 4. D sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 4 M. D sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 1 mm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Berikut adalah soal nomor 16. Jarak voltmeter AC menunjukkan angka 80. Apabila batas ukur 300 volt, tegangan pada saat pengukuran sebesar A. 100 volt, B. 150 volt, C. 200 volt, D. 250 volt, dan E. 300 volt. Berikut adalah jawaban nomor 16. V sama dengan 300 dibagi 120 dikali 80 V sama dengan 200 V. Jadi pilihan yang benar adalah C. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 17. Diketahui pada suatu penghantar mengalir arus listrik sebesar 12 ampere dan juga terdapat hambatan sebesar 3 ohm. Berapa besarnya tegangan sumber? A. Sama dengan 24 volt, B. Sama dengan 36 volt, C. 72 volt, D. 108 volt, dan E. 206 volt. Pembahasan nomor 17. V sama dengan I dikali R. V sama dengan V sama dengan 12 ampere dikali 3 ohm. V sama dengan 36 volt. Jadi pilihan yang benar adalah B. Berikut pertanyaan nomor 18. Pada gambar rangkaian di bawah, kuat arus yang melalui R dan tegangan ujung-ujung R masing-masing adalah A. 0,8 A dan 2,2 V, B. 0,6 A dan 2,76 V, C. 0,6 A dan 2,3 V, D. 0,4 A dan 1,84 V, E. 0,2 A dan 0,92 V. Berikut jawaban nomor 18. Untuk menghitung kuat arus ujung-ujung resistor, gunakan hukum Kirchhoff. V sama dengan 0. Cara menggunakannya adalah kelilingi rangkaian searah jarum jam. Misal, kita mulai dari hambatan R. I kali R dikurang 3V ditambah I dikali R sama dengan 0. I dikali 4,6 ohm dikurang 3V ditambah I dikali 0,4 ohm sama dengan 0. I dikali 5 ohm sama dengan 3V. I sama dengan 3V dibagi 5 ohm sama dengan 0,6 A. Menghitung tegangan. V sama dengan I dikali R sama dengan 0,6 A. 4,6 ohm sama dengan 2,76 volt. Jadi pilihan yang benar adalah B. Berikut adalah pertanyaan nomor 19. Kuat arus terkecil adalah A.
0,1A melewati R1, B 0,1A melewati R4, C 0,2A melewati R1, D 0,2A melewati R4, E 0,3A melewati R1 dan R4. Jawaban nomor 19. Hitung hambatan total R1, R2, dan R3 atau RS1. RS1 sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 60 ohm. Hambatan total sama dengan R4 dan R5 atau RS2. RS2 sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 30 ohm. Hitung hambatan total, yaitu 1 dibagi RT sama dengan 1 bagi 60 ditambah 1 bagi 30 sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 60 ohm. 1 dibagi RT sama dengan 3 dibagi 60 ohm. RT sama dengan 60 bagi 3 ohm sama dengan 20 ohm. Menghitung arus dalam rangkaian, yaitu I sama dengan V dibagi R sama dengan 6V dibagi 20 ohm sama dengan 0,3A. Kuat arus pada RS1 sama dengan 6V dibagi 60 ohm sama dengan 0,1A. Kuat arus pada RS2 sama dengan 6V dibagi 30 ohm sama dengan 0,2A. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Berikut pertanyaan nomor 20. Seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Hambatan barunya akan menjadi A sama dengan 30 ohm, B 45 ohm, C 60 ohm, D 90 ohm, dan E 100 ohm. Jawaban dari nomor 20. Menentukan nilai P atau A. Karena kondisi ke-1 dan kondisi kedua yang memiliki P dibagi A yang sama besar. R1 sama dengan P dikali L1 dibagi A. P dibagi A sama dengan R1 dibagi L1. P dibagi A sama dengan 40 bagi L1. Menentukan hambatan baru pada kondisi kedua. R2 sama dengan P dikali L2 dibagi A. R2 sama dengan 40 dibagi L1 dikali L2. R2 sama dengan 40 dibagi L1 dikali 1,5 L1. R2 sama dengan 60 ohm. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Berikutnya adalah nomor 21. 3 resistor dirangkai seperti pada gambar. Pada rangkaian mengalir arus 3A. Nilai hambatan R adalah A 3 ohm, B 3,6 ohm, C 4 ohm, D 4,8 ohm, dan E 5 ohm. Berikut jawaban dari nomor 21. RP sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. RP sama dengan 8 dikali 32 dibagi 8 tambah 32. RP sama dengan 256 dibagi 40. RP sama dengan 6,4 ohm. Gunakan rumus hukum ohm. R sama dengan V dibagi I. 6,4 ditambah R sama dengan 30 bagi 3. R sama dengan 30 dibagi 3 dikurang 6,4. R sama dengan 10 dikurang 6,4. R sama dengan 3,6 ohm. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Berikutnya adalah nomor 22. Dari percobaan hubungan tegangan atau V dengan kuat arus I pada resistor, dihasilkan grafik V dikurang I pada gambar di bawah. Jika V sama dengan 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir yaitu A. 5 mA, B. 10 mA, C. 20 mA, D. 30 mA, dan E 35 mA. Jawaban dari nomor 22. Hitung terlebih dahulu hambatannya. V sama dengan I dikali R. R sama dengan V dibagi I sama dengan 3 volt dibagi 0,02A sama dengan 150 ohm. Menghitung kuat arus listrik. I sama dengan V dibagi R sama dengan 4,5 volt dibagi 150 ohm sama dengan 0,03A. I sama dengan 30 mA. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Berikutnya adalah nomor 23. Instalasi listrik di rumah memiliki tegangan sambungan 220 V dan arus maksimum sebesar 1A. Banyaknya lampu 22W yang dapat dipasang di dalam rumah tersebut adalah yaitu A. 5 buah, B. 8 buah, C. 10 buah, D. 11 buah, dan E. 22 buah. Jawaban dari nomor 23. P sama dengan VI, P sama dengan 220 dikali 1, P sama dengan 220 watt. Tentukan jumlah lampu yang dapat dipasang. N. Lampu sama dengan P atau bagi P. 1 lampu, N lampu sama dengan 220
dibagi 22. N lampu sama dengan 10 buah. Jadi pilihan yang benar adalah C. Berikut adalah nomor 24. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius. Suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm adalah A. 200 derajat, B. 300 derajat, C. 375 derajat, D. 400 derajat, E. 420 derajat. Berikut adalah jawaban nomor 24. Delta R sama dengan alpha, RT dikurang R0 sama dengan AR0 atau TT dikurang T0. 7 dikurang 4 sama dengan 0,00375 dikali 4 dikali TT dikurang 0. TT sama dengan 3 bagi 0,00375 dikali 4. TT sama dengan 3 dibagi 0,015. TT sama dengan 200 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah A. Berikut adalah pertanyaan terakhir, yaitu nomor 25. 4 buah resistor masing-masing R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 12 ohm. Dirangkai paralel. Besar hambatan penggantinya adalah A. 33 ohm, B. 33 per 4 ohm, C. 3 per 2 ohm, D. 2 per 3 ohm, E. 4 per 33 ohm. Jawaban dari nomor 25. Untuk menghitung hambatan total rangkaian paralel, yaitu 1 per RT sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 12. 1 per RT sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 per 12 sama dengan 8 per 12. RP sama dengan 12 per 8 ohm sama dengan 3 per 2 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah C. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar, berlatih, dan jangan lupa membaca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.